Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas 3E dari Prodi Jaringan Telekomunikasi Digital Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan hari ini, kita akan menjelaskan materi mengenai modem dan juga GCE atau Ground Communication Equipment. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Bagus Iqbal, yang kedua ada Dwi Ayudiah, dan yang ketiga ada Fierizky Fernanda. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu modem. Modem terdiri dari 2 suku kata yaitu modem modulator dan demodulator, di mana modulator itu sendiri memproses suatu penumpukan data yang ada pada sinyal informasi kepada sinyal pembawa agar dapat dikirimkan kepada penggunanya dengan media tertentu. Dengan proses modulasi pada komputer atau PC terbentuknya sinyal digital dan akan diubah ke sinyal analog. Demodulator sendiri adalah proses konversi sinyal informasi agar kembali ke bentuk informasi semula setelah dimodulasikan. Dengan proses demodulasi digunakan untuk mendapatkan kembali data yang dikirimkan oleh si pengirim. Apa itu modem? Modem adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk menyambungkan perangkat komputer, laptop, smartphone ke internet. Fungsi modem dapat mengubah sinyal yang diterima berupa sinyal digital menjadi analog dan sinyal yang berbentuk analog menjadi sinyal digital. Apa saja jenis modem itu? Jenis modem ada 2, yaitu jenis pemasangan dan jenis jaringannya, di mana jenis pemasangan ada 2, yaitu modem internal dan eksternal. Dan jenis jaringannya ada 2 juga, yaitu modem kabel dan modem tanpa kabel atau nirkabel. Pada jenis pemasangan, di mana modem internal yaitu modem yang berbentuk kartu yang dapat dipasangkan ke dalam slot yang ada pada motherboard PC, di mana biasanya di motherboard PC itu dipasangi itu agar bisa dipasangi modem agar bisa terdapat internet. Kedua, modem eksternal, di mana modem yang dipasangkan di luar dari komponen komputer atau PC umumnya dipasang pada slot USB, di mana dipasangnya biasanya di depan PC tersebut. Baik, untuk yang selanjutnya adalah jenis modem berdasarkan jenis jaringannya. Yang pertama ada modem dial-up. Modem ini menggunakan jaringan telepon untuk mengirim dan menerima data. Untuk kecepatannya sendiri relatif rendah, sekitar 56 KB per second. Yang kedua ada modem kabel. Modem ini menggunakan jaringan televisi kabel atau coaksial untuk menghubungkan komputer dengan ISP atau jasa penyedia layanan internet. Untuk kecepatannya sendiri lebih tinggi daripada modem jenis dial-up. Yang ketiga ada modem nirkabel. Menggunakan sinyal nirkabel untuk menghubungkan perangkat ke jaringan internet. Untuk kecepatannya sendiri bergantung pada jenis layanan dan kondisi sinyal yang diberikan oleh ISP. Yang keempat ada modem satelit. Modem ini menggunakan jaringan satelit untuk terkoneksi ke internet. Untuk kecepatannya tergantung pada teknologi dan paket layanan yang dipilih. Selanjutnya adalah standar komunikasi modem. Yang pertama ada V92 atau V90.
di mana standar ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari V34 dan mendukung kecepatan transmisi data hingga 56 kB per second pada saluran telepon analog. Yang kedua, ada fiber optic modem. Standar ini digunakan untuk mengirim data melalui serat optik yang memiliki kapasitas transmisi yang sangat tinggi. Kecepatan transmisi data pada modem serat optik dapat mencapai gigabit per detik, bahkan lebih. Yang ketiga ada ADSL. ADSL ini sendiri adalah Asymmetric Digital Subscriber Line. Standar ini digunakan untuk mengirim data melalui saluran telepon kabel tembaga. Untuk kecepatan transmisi data dapat mencapai beberapa megabit per detik pada saluran downstream dan biasanya lebih rendah pada saluran upstream. Yang keempat ada VDSL, yaitu Very High Bitrate Digital Subscriber Line. Standar ini merupakan pengembangan dari ADSL dan mendukung kecepatan transmisi data yang lebih tinggi, mencapai puluhan hingga ratusan megabyte per second. Yang kelima ada kabel modem atau modem kabel. Standar ini digunakan untuk mengirim data melalui kabel koaksial yang digunakan dalam jaringan televisi kabel. Kecepatan transmisi data pada kabel modem dapat mencapai puluhan hingga ratusan megabyte per second. Selanjutnya adalah fitur keamanan dan enkripsi data pada modem. Pada umumnya, modem tidak memiliki fitur keamanan dan enkripsi data yang signifikan. Namun, beberapa modem dilengkapi dengan beberapa fitur keamanan, seperti NAT, Network Address Translation, Firewall, VPN atau Virtual Private Network, dan enkripsi data. Jadi, tidak semua modem itu memiliki fitur-fitur yang sudah disebutkan. Namun, pada umumnya, modem dapat didukung dengan tambahan keamanan dari infrastruktur lain. Jadi modem dikombinasikan dengan perangkat lain untuk mengenkripsi data-data yang ada pada modem. Selanjutnya adalah GCE atau Ground Communication Equipment. GCE sendiri adalah kumpulan perangkat keras dan lunak yang digunakan di stasiun bumi untuk mengirim dan menerima sinyal komunikasi dengan satelit. Peralatan ini berfungsi untuk menghubungkan pengguna atau pengguna lain di stasiun bumi dengan satelit yang berada di orbit. Jadi, GCE ini memiliki peran penting terhadap konektivitas yang efisien antara stasiun bumi dan satelit. Adanya GCE ini membuat kita para pengguna dapat mengirimkan dan menerima data, suara, dan video melalui jaringan satelit. GCE ini merupakan infrastruktur yang penting dalam sistem komunikasi satelit karena menjadi penghubung dan memastikan kelancaran aliran data dan informasi antara keduanya. Next, GCE ini memiliki komponen untuk menyediakan konektivitas dan pengelolaan komunikasi antara stasiun bumi dan satelit. Yang pertama adalah antena, digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal komunikasi antara stasiun bumi dan satelit. Antena dapat berupa antena parabola, microstrip, atau jenis antena lainnya tergantung pada pengaplikasiannya. Selanjutnya ada pemancar dan penerima. Pemancar ini nantinya akan menghasilkan sinyal komunikasi yang akan dikirimkan ke satelit. Jadi, dia mengubah sinyal informasi menjadi sinyal frekuensi tinggi yang sesuai untuk transmisi melalui saluran satelit. Sedangkan penerima menerima sinyal komunikasi dari satelit dan mengubahnya menjadi sinyal informasi yang dapat diolah oleh sistem di stasiun bumi. Jadi, penerima di sini melakukan remodulasi, pengkodean, dan pemulihan kesalahan untuk memperoleh data yang akurat. Selanjutnya ada modem. Nah, sama seperti yang dijelaskan pada awal, GCE ini menggunakan modem untuk salah satu komponennya yang berfungsi mengubah format sinyal komunikasi antara stasiun bumi dan satelit. Modem melakukan modulasi atau pengkodean sinyal dari stasiun bumi menjadi format yang sesuai untuk transmisi melalui saluran satelit, dan juga demodulasi atau decoding sinyal dari satelit yang menjadi format yang dapat diolah oleh sistem di stasiun bumi. Selanjutnya ada sistem kontrol dan manajemen. Sistem kontrol dan manajemen ini digunakan untuk mengelola operasi dan pengaturan parameter dalam stasiun bumi, seperti kekuatan sinyal, jadwal komunikasi, manajemen bandwidth, pemantauan, dan pemecahan masalah. Selanjutnya ada kontrol software.
Jadi dia ini digunakan untuk mengontrol dan mengelola operasi GCE secara efisien. Kontrol software ini mencakup perangkat lunak untuk pengaturan, konfigurasi, pemantauan, dan pengawasan sistem komunikasi satelit. Kemudian ada quality control equipment. Ini digunakan untuk memantau dan mengukur kualitas sinyal dan performa komunikasi di stasiun bumi. Ini termasuk perangkat pengukuran kekuatan sinyal, kebisingan, gangguan, dan parameter lainnya untuk memastikan kualitas dan keandalan komunikasi. Nah, yang terakhir adalah konverter ini berfungsi mengubah frekuensi sinyal komunikasi dari satu domain frekuensi ke domain frekuensi yang lain. Konverter frekuensi diperlukan untuk kompatibilitas antara perangkat atau untuk transmisi melalui saluran satelit. Nah, komponen-komponen ini bekerja sama untuk menciptakan infrastruktur yang memungkinkan transmisi sinyal komunikasi antara stasiun bumi dan satelit, serta pengelolaan yang efisien dari komunikasi tersebut. Next, di antara komponen-komponen yang sudah saya sebutkan, komponen yang paling penting adalah modem dan konverter. GCE modem adalah perangkat yang mengubah format sinyal komunikasi antara stasiun bumi dan satelit. Nah, fungsinya adalah sebagai penghubung antara sistem komunikasi di stasiun bumi dengan satelit yang beroperasi di luar angkasa. Modem di sini memiliki peran utama yang melakukan modulasi atau pengubahan sinyal informasi yang akan dikirim menjadi frekuensi tinggi yang sesuai dan demodulasi atau pengubahan kembali sinyal yang diterima dari satelit. Selanjutnya GCE converter, yaitu perangkat yang mengubah format sinyal atau antarmuka komunikasi. Nah, biasanya diperlukan ketika terjadi perubahan format sinyal atau kompatibilitas antara perangkat yang terlibat dalam komunikasi, seperti konverter frekuensi yang mengubah frekuensi sinyal komunikasi dari satu domain ke domain frekuensi berbeda. Biasanya ini diperlukan ketika sinyal dikirim dari sistem pemancar ke antena yang menggunakan frekuensi yang berbeda, atau ketika sinyal diterima dari antena dan perlu dikonversi ke frekuensi yang sesuai untuk diproses oleh sistem penerima. Biasanya konverter ini digunakan untuk mengkonversi format sinyal seperti konversi analog ke digital atau sebaliknya, konversi antarmuka antara protokol yang komunikasi yang berbeda, atau konversi parameter sinyal lainnya sesuai kebutuhan komunikasi. Untuk yang terakhir, saya akan menyimpulkan dari materi yang sudah dibahas, yaitu modem dan juga ground communication equipment. Dari materi yang sudah dibahas, dapat disimpulkan bahwa ground communication equipment dan modem sangat penting dalam sistem komunikasi satelit. GCE memungkinkan penghubungan antara stasiun bumi dan satelit, sementara modem mengubah format sinyal komunikasi antara keduanya. GCE memainkan peran utama dalam menyediakan konektivitas yang andal dan mengelola aliran data, sedangkan modem bertanggung jawab untuk modulasi dan demodulasi sinyal. Tanpa GCE dan modem, sistem komunikasi satelit tidak dapat berfungsi dengan baik. Berikut adalah materi yang sudah kita sampaikan mengenai modem dan juga ground communication equipment. Semoga materi yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mewakili kelompok 4 dari kelas 3E mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.